rumah aman dulu, tenang dulu, baru oke boleh masuk, atau tidak tergantung permintaan dari hak ulayat atau setempat. Jadi ini yang saya sampaikan, mohon untuk interaktif langsung jawabannya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-9. Ayat ini Bapak Ibu tidak asing bagi kita. Kita sering sekali mendengar ayat ini. Sering sekali bahkan pendeta, para hamba Tuhan, penginjil juga sangat sering memperdengarkan ayat ini. Dan kita sering mendengar ayat ini, bahkan kita sampai-sampai kita bisa menghafal ini ayat saudaraku. Yang paling penting adalah bukan kita sering mendengar, kita sering membaca, kita bisa hafal, tetapi kita aplikasikankah dalam kehidupan kita atau tidak? Kita hidupikah dalam kehidupan kita atau tidak Bapak Ibu? Atau kita hanya sekedar dengar, hanya sekedar baca? Tetapi nanti kita akan melihat orang lain yang merasakan hal yang spektakuler ketika memakai nama Yesus. Karena kita tidak pernah kita pakai saudaraku. Ya, mari kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Elohim sangat meninggikan dia. Siapa dia yang dimaksud? Yesus Kristus saudara. Sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yaitu kepada Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, sering sekali teman-teman kita dari seberang mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Oke lah, kita coba masuk ke dalam pikiran mereka. Kita coba ikuti alur cerita mereka. Mereka katakan Yesus itu sebatas nabi, Yesus itu sebatas rasul. Tetapi adakah nabi dan rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, nabi apapun, rasul apapun, yang diberikan karunia, yang punya karunia sehebat Yesus? Adakah misalnya Musa, ataupun Ibrahim, ataupun Ismail, ataupun Ishak diberikan nama di atas segala nama? Ada? Tidak ada Bapak Ibu, hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang mendapatkan semua itu. Dikatakan dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-9, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hal ini Bapak Ibu tidak pernah tercatat dalam sejarah atau tertulis di kitab suci manapun. Hal tersebut diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain. Ini kita coba masuk dan kita coba ikutin alur cerita teman, sahabat, kerabat, saudara kita dari seberang Bapak Ibu. Karena mereka sering berkata, Yesus itu hanya sebatas nabi bro. Yesus itu hanya sebatas rasul bro. Dia hanya utusan. Ayo, buktikan. Utusan-utusan yang lain, nabi-nabi yang lain. Adakah karunia sehebat Yesus? Adakah nama diberikan kepada nabi yang lain, nama di atas segala nama? Kalau ada, tunjukkan buktinya, tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya. Tertulis di kitab manapun, tertulis di dalam dimanapun, di buku manapun, saudara coba buktikan, saudara coba terangkan, dan saudara coba tunjukkan kepada kita. Lalu kita melihat di ayat yang 10. Kenapa nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus Kristus? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa saudara. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus itu ada mukjizat. Di dalam nama Yesus itu ada segalanya. Kita bukan saja mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, tetapi di dalam nama Yesus adalah benar-benar ada satu power, ada satu kekuatan yang itu semua kita dapatkan hanya di dalam nama Dia. Tidak pernah kita dapatkan di nabi manapun, di rasul manapun Bapak Ibu, hanya di dalam Yesus. Nama di atas segala nama.
Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu dia. Hal ini tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul manapun, saudaraku. Ya, di ayat yang lain firman Tuhan berkata apa? Di dalam kitab Injil dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Apakah hal ini ada pada nabi dan rasul yang lain? Coba renungkan, saudaraku. Renungkan. Ya, renungkan. Kuasa di langit dan di bumi, di surga maupun di dunia ini, itu diberikan kepada Yesus. Hanya ada pada Yesus. Kenapa? Coba kita renungkan, siapa Yesus Kristus ini? Kenapa dia begitu istimewa? Tuhankah dia? Atau apakah dia? Atau apakah dia? Atau apakah dia? Kita diberikan akal dan pikiran untuk kita berpikir. Setelah apa yang kita baca, lalu kita renungkan, kita pikirkan, lalu ambil kesimpulan. Siapa Yesus Kristus ini? Kenapa dia begitu istimewa bila dibandingkan dengan nabi-nabi manapun, dengan rasul-rasul manapun? Tidak ada hal yang seperti ini tertulis dalam Alkitab. Itu ada pada nabi dan rasul yang lain. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Nanti pergunakan jari-jari saudara untuk berkomentar dengan bijak. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja sama-sama kita saksikan. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 7, serta Papua, Bapak saya, orang-orang tua saya dari Papua yang hadir, terima kasih anak jemput di Komisi 7. Terima kasih Bapak telah datang. Yang saya hormati Dirjen Minerba, Min ID, serta rombongan semua yang hadir. Baik, di sini orang tua jika mau keluar usaha atau berperang, itu pastinya dipastikan dulu keadaan rumahnya aman. Lalu bicara soal yang besar-besar. Karena di rumah punya keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, di rumah itu pasti ada. Aman, lalu orang tua pastinya keluar untuk berpikir yang besar. Kerja untuk keluarga, kerja tetapi rumah belum aman, nantinya pikiran adalah awal fokus kompas hidup kita. Baik, di sini saya pribadi soal materi-materi yang telah dibagikan, saya tidak pakai ini. Mengacu pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu orang tua pastinya rumah kita aman dulu, baru bicara yang besar-besar. Kita bicara besar-besar untuk datangkan banyak dari luar, tapi kalau rumah saya belum aman, datangkan masalah baru saja. Baik, di sini saya mungkin nanti langsung interaktif, mohon pimpinan. Saya di sini ada beberapa pertanyaan yang saya mau buang, lempar kepada Dirjen Minerba serta Min ID dan Bapak dari Papua yang hadir. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin di luar dari materi yang sedang kita bahaskah, ataukah mungkin di dalamnya. Itu nanti sesuaikan saja. Tapi di sini yang saya meminta langsung interaktif. Dan juga kalau bisa, kalau daripada kita tunggu-tunggu, tadi saudara saya dari Papua mungkin punya Ina Elizabeth dan juga Bang Riko, tolong juga nanti langsung. Saya tidak mau tunggu-tunggu, langsung puas, biar pasti. Biar pasti. Tunggu, akhirnya nanti kita lupa karena sibuk lain. Langsung pasti interaktif langsung. Bung Elizabeth minta langsung. Yang pertama di sini, mungkin beberapa saat lalu saya sempat berikan buah pertanyaan kepada Min ID untuk soal tambang, di mana-mana itu bicaranya untuk pendapatan dengan hak ulayat yang punya.
soal pemerintah tahunya cuma pajak. Saya minta maaf, mungkin luar daripada undang-undang atau aturan yang dibuat negara, tetapi saya sudah cukup lama menderita. Saya malas. Saya punya barang yang besar-besar, punya yang miliar banyak, tapi saya sendiri nyatanya data Indonesia, data dunia, berulang kali saya sampaikan bahwa Papua adalah yang termiskin. Kok punya Freeport yang tadi sampaikan bapak saya yang terbesar di dunia, tapi saya sendiri kok meski miskin yang terbawah sekali di Papua, di Indonesia dan mungkin dunia. Padahal Papua ini dunia loh, mendunia. Pertama mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana permintaan saya lalu, bos? Soal 50% itu saya punya, 51 itu saya punya. Soal kembali kepada yang tadi saya sampaikan, pendapatan daripada yang beroperasi itu dengan yang punya tambang yang berurusan. Sedangkan pemerintah tahunya pajak. Itu mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden atau belum? Nanti mohon langsung disampaikan jawabannya. Untuk 50%, 51% itu saya punya, jadi kasih saya. Itu yang pertama. Tolong dicatat untuk sebentar dijawab. Yang berikut, limbah. Tolong diperhatikan. Soal limbah ini juga tolong diperhatikan. Saya hidup di atas tanah saya. Saya mau tanah saya subur. Saya tidak mau tanah saya rusak. Di atas tanah yang rusak saya hidup, saya tidak mau. Yang ketiga, jadi mungkin soal limbah tadi, mungkin selama ini perhatian dari kementerian bagaimana, itu mohon penjelasannya. Yang ketiga, soal mogok kerja dan mogok kerja yang terjadi sejak 4 tahun lalu sampai sekarang belum juga clear. Tolong perhatikan soal ini, soal kemanusiaan ini. Berawal dari tadi awal kata saya sampaikan, rumah saya aman dulu baru kita boleh pikir yang lain-lain. Tapi kalau belum aman, bagaimana kita mau pikir yang besar-besar? Saya manusianya aman dulu, di rumah saya aman dulu baru kita oke boleh pikir yang besar-besar, begitu. Soal moker itu, dan juga ini perlu dilihat. Ini dalam materi juga sempat sudah disampaikan, dimasukkan oleh Pemda Provinsi Papua, bahwa OAP dan OAP ini juga tolong dilihat. Kami OAP sendiri kemarin di Jayapura soal honorer. Ini kembali lagi soal pekerjaan, pendapatan kita. Jadi soal mogok kerja ini tolong diperhatikan juga, tolong dijelaskan sebentar. Atau tidak, nanti kita cari waktu untuk duduk bersama mogok kerja. Yang berikut lagi, menyangkut tadi sudah disampaikan oleh saudari saya, Ina Elizabeth dan juga Bung Riko, smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Smelter 1 di Papua itu harus. Di sini pasti bagi saya dua manfaat bagi saya. Yang pertama, agar mengurangi pengangguran. Yang sementara tadi moker sendiri soal PTFI ini, terus yang kedua soal honorer yang sedang dibicarakan di Papua. Honorer yang dijanjikan pemerintah sampai sekarang, itu yang pertama, agar mengurangi pengangguran. Yang kedua, PAD, untuk menambah PAD yang walaupun tidak bermanfaat pada masyarakat, tetapi mohon untuk. Jadi dua hal ini yang saya perhatikan dari smelter 1 di Papua, itu dua hal ini, yaitu satu tadi sudah saya sampaikan, mengurangi pengangguran, dan yang kedua PAD agar naik. Dan juga mungkin tambahan dari ini, lanjut, yang berikut lagi, hak ulayat diperhatikan. Hak ulayat diperhatikan. 30% sudah di provinsi, 3% sudah di provinsi, 7% sudah di kabupaten. Tapi dari kabupaten, mohon juga supaya duduk bersama dengan yang pemilik ulayat, lalu clearkan soal ini, hak ulayat.
Terus itu hal-hal ini yang saya perlu sampaikan. Yang berikut mungkin soal Blok Wabu, mungkin di luar daripada perbincangan kita pada saat ini. Blok Wabu yang sedang direncanakan negara untuk masuk di daerah Intan Jaya, itu mohon sabar dulu, jangan terburu-buru. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, rumah aman dulu, tenang dulu, baru oke, boleh masuk atau tidak tergantung permintaan dari hak ulayat atau setempat. Jadi ini yang saya sampaikan, mohon untuk interaktif langsung jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, instruksi pimpinan sebelum ke Pemda. Martin, silakan Pak. Iya, baik. Di sini tadi dari Dirjen SDM untuk Blok Wabu, maksudnya tolong dilihat dulu daerah apa aman atau tidak. Jangan sampai kita korban seperti yang sekarang Freeport. Iya. Maksudnya di sini saya bisa soal rasa, Pak. Saya Papua, saya bisa rasa keadaan saya di sana begitu, Pak. Jadi kita jangan dari negara sini semau kita buat, sedangkan yang di bawah rakyat menderita. Kalau kita mau bebas begitu, bunuh saja rakyat. Bunuh saja biar kita bebas dari rakyat. Perlu kita catat, negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada. Itu menyangkut yang Blok Wabu tadi. Lihat dulu negara aman. Nah, itu. Terus kedua yang menyangkut apa yang sedang kita bincangkan. Kita bincang yang besar-besar, tapi saya juga tolong diperhatikan, tolong dipikirkan negara, bagaimana nasib rakyat. Itu juga penting. Kami pikir saja yang perut kita, sedangkan yang di bawah rasakan pusing kita. Tolong sekali-kali lihat, pikir saya rakyat. Untuk nasib rakyat bagaimana perlu juga kita bincangkan baik-baik di sini. Jangan cuma kita pentingkan pikir negara. Ya negara memang untuk rakyat, tapi nyatanya tidak ada.